Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isnaini. Kali ini saya kembali ke tempat Pak dosen. Kalau di bonsai ini dosen saya, dosen bonsai, tapi beliau punya mahasiswa juga di kampus, Pak Subaryana. Nah, ini saya dikabari tadi beliau punya teknik, beliau nyebutnya sistem kapiler untuk anting putri. Tujuannya nanti untuk penyuburan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Subaryana. Jadi ide awalnya gimana Pak Subaryana kok bisa muncul teknik kapiler ini untuk anting putri? Terima kasih Mas Is. Jadi selamat sore untuk rekan-rekan bonsai, terutama pebonsai anting putri. Jadi ide pertama itu terus terang saya melihat bahwa anting putri itu kan membutuhkan air yang cukup. Karena itu kalau hanya disiram, meskipun saya sudah menggunakan pot yang saya lubangi cuma di bagian tengah seperti ini, ya, sepertiga apa 3/4 dan di sini masih ada air, tetapi nampaknya juga masih kurang kalau medianya hanya pasir malang sama dikastar. Oleh karena itu diperlukan penyuplai air lain. Oleh sebab itu saya diilhami oleh pohon sendiri. Pohon itu kan juga menggunakan kapiler untuk menyerap air dan unsur hara. Itu kan mulai dari akar, serabut itu naik ke ini batang melalui kilem ya. Kilem kemudian naik ke ini cabang, kemudian ke daun, baru ke fotosintesis. Di samping itu juga saya lihat dengan sistem kapiler, kompor itu kan dari bawah itu minyaknya bisa naik. Dan alhamdulillah dengan ini Mas Is bisa lihat sendiri, pohon saya subur dan tumbuh. Ini barusan dipotong beberapa hari sudah mulai tunas lagi. Ini kan naik itu baru sekitar 1,5 tahun, alhamdulillah sudah. Ini dari ground. Ya, berarti dari ground ini 1,5 tahun. Kurang lebih begitu. Oke, jadi prinsip cara kerjanya gimana Pak? Tekniknya ini, potnya dilubangin. Potnya itu kan dilubangi di samping. Kemudian kita cari sumbu. Sumbu itu bisa menggunakan ini tampar atau tali yang digunakan untuk pramuka itu. Tali pramuka. Itu ya. Kemudian dipotong, kemudian yang satu dimasukkan ke pot, ujung yang satu dimasukkan ke air. Kebetulan ini ada kolam. Nah, iya. Berarti ini di kolam ya, Pak? Di kolam, dan alhamdulillah ya. Ini kan bisa naik sendiri, bisa dipegang, ini kan basah. Ya, ini sehingga naik dan menjadikan kita nggak terlalu khawatir jika kita telat menyiramnya, karena di sini sudah naik sendiri. Ini ya, kita melihat teori kapiler coba kita terapkan dalam penanaman pohon, dan alhamdulillah ternyata juga bagus. Oke, saya tanya tentang tali atau sumbunya itu Pak. Itu ujung yang satunya ditarik sampai ke tengah potnya atau gimana Pak? Ini ya pokoknya tidak harus sampai ke tengah. Yang penting bisa masuk ke dalam media. Dalam media. Syukur kalau ini akan lebih bagus lagi. Saya sudah berpikir kalau ini ada selangnya Mas. Pakai selang. Pakai selang mungkin akan lebih bagus lagi, karena sistem kapiler itu kan melalui dinding-dinding kapiler ini naik sini. Sehingga kelembapannya akan lebih tinggi. Tapi karena ini kolamnya itu agak penuh dalam sehingga nggak perlu itu, alhamdulillah sudah bisa naik. Berarti ini potnya diletakkan di atas di atas pilar. Pilarnya taruh di dalam kolam. Terus dikasih sumbu yang menghubungkan antara air dengan media di dalam pot.
Nah ini kan potnya Pak Bar pakai ember ukuran besar itu ya. Iya. Nah untuk saran Pak Bar untuk jumlah sumbunya itu sekitar berapa Pak? 4 sudah cukup. Ini saya lihat 4 sudah cukup. Mungkin lebih banyak lebih bagus, tapi saya rasa 4 ini sudah cukup. Sudah bisa menaikkan air dan memenuhi untuk keperluan daripada ini tanaman yang di atasnya. Sehingga kalau medianya pasir malang seperti ini, kalau nggak airnya itu banyak kan susah Mas. Iya. Oleh sebab itu kita coba berpikir, oh iya bisa menggunakan sistem kapiler. Dan alhamdulillah kok setelah saya buktikan terbukti pertumbuhannya lebih bagus dan tidak perlu penyiraman yang banyak. Jadi istilahnya ya ngirit. Siram-siram. Untuk jenis lain udah nyoba Pak Bar? Sementara baru anting putri, tapi ke depan mungkin ini sebelah selatan ke barat itu karena masih terbentur dengan ini apa? Pilar yang harus tinggi-tinggi karena nih kolamnya kebetulan 1 meter ada. Oh, gitu. Jadi dia masih di belah selatan itu ke barat, nanti insya Allah masih bisa dipakai sistem seperti ini. Dan saya yakin kalau jenisnya tanaman itu banyak membutuhkan air, itu pasti sangat cocok dengan model kapiler ini. Ya, terutama kayak anting putri. Tadi Pak Bar bilang kan ini bisa mengurangi intensitas kita nyiram juga kan Pak? Iya. Nah, ya mungkin karena tahun ini nggak ada mudik, tapi biasanya orang Indonesia kebanyakan mudik. Itu jadi dilema juga Pak Bar. Teman-teman pebonsai itu kalau mau mudik kan nggak ada yang nyiram. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi Pak Bar. Barangkali demikian. Tapi kan diperlukan bawahnya persediaan air. Mungkin pakai ember gitu ember ya Pak? Atau apa. Daripada kita infus dari atas, kan betul. Lebih baik dari bawah. Dari bawah. Naik. Berarti yang punya kolam mungkin bisa mencoba caranya seperti ini. Kalau yang nggak ada kolam mungkin bawahnya ya ditaruh ember atau apa selama ditinggal pergi beberapa hari. Nah misalnya sumbunya itu nggak dimasukkan ke media, diletakkan di atasnya tetap naik ya Pak Bar ya? Naik, tetapi kayaknya juga kurang memuaskan. Oh begitu. Karena model kohesi itu kan itu pertemuan antara molekul yang sama. Atau mungkin dengan adesi atau pertemuan antara molekul yang berbeda sehingga bisa saling kait-mengkait masuk ke sini. Iya. Itu kan teori kapiler. Iya. Nah ini juga kebetulan dilubangi 3/4 ember ya, berarti di bagian dasar ember itu sebenarnya ada menyimpan air. Ada genangan air ya. Jadi bawah nggak perlu dilubang, kalau bawah dilubang terlalu boros. Oke, nah ini untuk teman-teman yang punya anting putri bisa coba caranya Pak Bar. Ini pakai pot dibolongin sampingnya aja ya Pak? Iya, bawahnya nggak perlu dilubang, sehingga paling tidak di bawah ini telah menyimpan air. Udah menyimpan air untuk persediaan itu. Untuk persediaan. Ini ditambah lagi teknik kapiler ini. Wah airnya jadi banyak. Airnya sehingga kebutuhan air insya Allah terpenuhi. Bisa terpenuhi. Itu Mas. Jadi kalau lupa nyiram juga misalnya atau mau mudik juga nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah. Sebetulnya salah satu solusinya mungkin dengan cara seperti ini. Iya. Biasanya kalau dulu kan mereka pasang impus di atas, tapi kalau dengan ini kan hanya di bawah ditaruh itu ember atau apa yang berisi air dinaikkan dengan ini. Iya. Berarti itu di pot apapun insya Allah bisa. Iya. Berarti untuk talinya sendiri Pak Bar, misalnya pakai kain itu kain sobekan kain kayaknya bisa naik bisa. Juga. Lebih bagus itu sebetulnya sumbu kompor Mas. Sumbu kompor ya. Karena itu kan lebih lembut. Kalau ini kan agak padat. Tapi ya ini pun sudah nggak masalah karena masih bisa pegang sendiri, ini kan basah terus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ini dibungkus dengan pipa atau selang, masukkan itu lebih seperti kompor itu kan. Iya. Tapi kalau dengan cara begini saya kira selama ini saya lihat saya amati juga selalu basah. Nah ini terakhir kita bikin video itu kan bahas anting putri juga yang di kebun ya Pak. Ini juga dongkelan dari kebun. Ini dongkelan dari kebun. Udah 1 tahun di atas pot. 1,5 tahun. 1,5 tahun di atas pot.
Ya, mudah-mudahan ini nanti juga bisa untuk apa ya istilahnya, untuk kelangenan lah. Oh, saya kira mau dijual, Pak. Nah, yang lain. Oke, terima kasih banyak, Pak Akbar. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin minat nanti nyari anting putri, si Anci dan lain-lain, ada nomor WA yang bisa dihubungi, Pak? Ada. Oke, silakan, Bapak. Nomor 0815 ya. 686 ya. 2067. Oke, terima kasih ilmunya Terima Pak Bar. kasih. Ini tekniknya saya baru lihat, makanya saya langsung ke sini. Mudah-mudahan barokah, Mas. Ya. Semuanya kan kita mencoba eksperimen. Kalau eksperimen itu berhasil, kita bisa berbagi, insya Allah jadi jariah kalau bisa dimanfaatkan. Amin. Terima kasih banyak, Pak Bar. Selamat sore teman-teman belajar Sonse, sukses selalu. Kalau kita mau berusaha, insya Allah hasilnya akan bisa kita petik bersama. Oke. Terima kasih, Mas. Salam belajar bonsai.